Halo guys, semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja ya. Sebelum kita masuk pembahasan tentang motivasi, pasti kita udah sering dong dengar kata motivasi. Tapi anehnya, kita nggak tahu apa sih sebenarnya motivasi itu. Untuk apa sih motivasi itu? Emangnya berguna banget ya buat saya? Oke, kita langsung aja nih guys. Hai guys, perkenalkan namaku Dedi Adi Pranata. Ya, biasa dipanggil Adi, biar lebih sokap. Oke, kalian tahu nggak sih sebenarnya apa sih motivasi itu? Pastinya nggak tahu lah ya. Oke, kita masuk. Motivasi berasal dari kata motivation dalam bahasa Inggris. Namun, asal katanya adalah motif, yang juga udah digunain dalam bahasa Melayu, yaitu kata motif, yang berarti tujuan atau segala upaya untuk mendorong seseorang dalam melakukan sesuatu. Secara singkat, motivasi adalah suatu perubahan yang terjadi pada diri seseorang yang muncul karena adanya gejala perasaan, kejiwaan, dan emosi sehingga mendorong individu untuk melakukan atau bertindak sesuatu yang disebabkan oleh karena keinginan atau kebutuhan. Jadi, motivasi itu adalah suatu dorongan atau alasan yang menjadi dasar semangat seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Mungkin kalian pernah dong ya jatuh cinta. Nah, saat kalian jatuh cinta, kalian pasti punya keinginan kuat buat dapetin doi. Menyesuaikan diri, gimana sih caranya supaya doi tertarik sama kita? Aduh, aku kurang maco nih, harus berolahraga yang rajin. Maka, tanpa disadari, diri kamu sendiri memotivasi untuk berolahraga dengan tujuan doi suka. Tapi ingat guys, pada dasarnya cinta itu sederhana, nggak menuntut kesempurnaan. Nah, hal inilah yang disebut motivasi. Sebuah dorongan atau alasan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Nah, itu contoh motivasi dari diri sendiri ya guys. Motivasi juga ada jenisnya, yaitu pertama motivasi intrinsik dan kedua motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini adalah keinginan seseorang yang disebabkan oleh faktor dorongan dari dalam dirinya sendiri tanpa dipengaruhi orang lain. Contohnya nih, kamu itu termotivasi untuk bekerja agar mendapat penghasilan, dan penghasilan itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kamu. Nah, kalau motivasi ekstrinsik adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan dari luar dirinya. Jadi bukan karena dirinya sendiri nih guys ya, untuk mencapai tujuan yang menguntungkan dirinya sendiri. Nah, contohnya kamu ini termotivasi untuk bekerja lebih giat karena kamu ngerasa adanya peluang yang dikasih perusahaan terhadap kamu untuk meningkatkan karir kamu sebagai pegawai berprestasi. Ya, hidup ini memang rumit, menentukan tanpa diberikan sebuah pilihan dan dipaksa membuat pilihan. Seiring berjalannya waktu, kamu pasti dihadapkan banyak sekali masalah yang membuat pusing dan kadang membuat stres. Karena itu, setiap manusia membutuhkan dorongan positif yang berasal dari dalam diri maupun dari luar diri kita sendiri. Sehingga kita tuh bisa menyadari keberadaannya dan segala potensi yang ada pada diri kita. Dengan motivasi itu, seseorang individu bisa bertindak dengan tepat untuk mencapai tujuannya dan memiliki semangat yang menggebu-gebu untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, dalam setiap hari, setiap orang, apapun status dalam bidang pekerjaannya, memerlukan motivasi dari orang lain maupun dari dalam dirinya sendiri, baik untuk semangat atau dalam tahap menuju pencapaian. Motivasi juga berguna untuk mindset seseorang sehingga dapat menghilangkan mental block.
mental yang menyebabkan terhambatnya kesuksesan yang seharusnya ia rasakan. Dengan demikian, memudahkan individu untuk merubah dirinya menjadi selalu positif dan mencapai target secara maksimal. Motivasi dalam diri seseorang harus tetap dijaga keberadaannya, karena kadangkala motivasi pada diri seseorang bisa berkurang atau bahkan hilang karena banyak faktor eksternal maupun internal. Tetapi yang paling utama adalah faktor internal dari dalam dirinya yang disebut self-image yang terletak di dalam subconscious. Bila konsep diri yang miliki cenderung bersifat negatif, hal itu dapat menyebabkan kita menjadi mudah putus asa, berpikir sempit, pesimistis, menolak hal baru. Namun, jika konsep diri yang ia miliki bersifat positif, maka percayalah, Anda akan menjadi begitu bersemangat menghadapi hidup, optimis, siap menghadapi segala tantangan, penuh kreasi dan inovasi. Karena itu, motivasi sangat penting bagi seseorang. Karena itu merupakan sumber energi tambahan kita yang dapat kita gunakan sewaktu-waktu kita mengalami masalah berat atau menemui batu sandungan dalam perjalanan kita menuju kesuksesan. Motivasi itu diibaratkan sebagai bahan bakar untuk memacu semangat kita dalam mencapai tujuan dan kesuksesan yang sudah kita impikan dari dulu. Lalu, gimana sih caranya memotivasi diri? Seberapa penting sih motivasi itu? Nah, cara memotivasi diri yang paling mudah itu ialah dengan kamu merenungi segala apa yang telah kamu miliki. Uang, harta, kekayaan. Kamu renungi dari mana hasilnya, apa sih gitu. Kamu harus bersyukur dengan apa yang telah kamu miliki dan masih kamu menikmati sampai sekarang. Bersyukur atas kehidupan yang masih diberikan Tuhan ke kamu sampai saat ini. Hidupmu masih layak dan masih banyak orang-orang yang kamu sayangi di sekelilingmu. Bersyukur itu bisa membuat kamu akhirnya sadar bahwa nggak semua hal yang kamu miliki itu bisa dimiliki atau bahkan dinikmati orang lain. Poin itulah yang akhirnya membuat kamu termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi agar hal-hal yang kamu ingin tidak menjadi terjadi ke kamu. Nah, selanjutnya ada nih yang disebut motivasi kerja. Apa sih sebenarnya motivasi kerja itu? Oke, kita masuk. Tadi kita bahas motivasi kan, sekarang kita masuk motivasi kerja. Sebenarnya sama-sama motivasi, tapi motivasi kerja itu dalam konteks pekerjaan. Nah, motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau kerja. Oleh sebab itu, motivasi kerja bisa disebut pendorong semangat kerja. Kuat dan lemahnya motivasi seorang tenaga kerja ikut menentukan besar kecilnya prestasi. Menurut Stephen P. Robbins, motivasi merupakan kesediaan untuk mengeluarkan upaya yang tinggi ke arah tujuan-tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan untuk memenuhi suatu kebutuhan individu. Nah, Hasibuan menyebutkan dalam bukunya tahun 1996 bahwa tujuan dari motivasi kerja adalah: pertama, meningkatkan moral dan kepuasan kerja. Kedua, meningkatkan produktivitas. Ketiga, mempertahankan kestabilan kerja. Keempat, meningkatkan disiplin kerja. Dan kelima, menciptakan suasana dan hubungan baik. Keenam, mengefektifkan keadaan karyawan. Ketujuh, meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi. 8. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. Dan ke-9, bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Terus, seberapa pentingnya sih motivasi itu? Penting banget dong. Karena bagaimanapun, motivasi inilah yang bisa membuat kamu semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Motivasi inilah yang menjadi acuan kamu, pendorong kamu untuk bekerja lebih baik setiap harinya.
masih usia muda, tentunya semangat. Oke, tetap semangat semuanya dan carilah apa yang bisa membuat kamu termotivasi dan bergerak maju ke arah yang lebih baik, tentunya yang positif dong. Oke.